Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali. Pertemuan kita di video sebelumnya itu kita telah membahas tentang SQLite dan Flutter, dan sudah sampai pada entry data. Yang terakhir kita buat itu seperti ini ya teman-teman ya. Buat entry data. Misalnya di sini saya masukkan 3, namanya itu obatnya misalnya salon pas. Ini nyambung kok ya, salon pas. Nah dia seperti itu. Nah di pertemuan kita kali ini saya ingin kita teman-teman membuat edit dan delete nya. Jadi di setiap data ini ada tombol edit dan delete, gitu yang saya inginkan ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita tambahkan di sini yang kita tambahkan di dalam list view-nya teman-teman. Ini list view ini di bawah sini kita tambahkan dulu tombol-tombol yang kita butuhkan. Tombol-tombol yang kita butuhkan misalnya seperti kita menggunakan kita menggunakan ada 3 kan, title, subtitle, lalu trailing. Nah ini trailing. Di dalam trailing kita masukkan yang namanya children ya teman-teman ya. Masukkan kolom. Lalu kita masukkan children. Nah ini baru di sini kita menggunakan yang namanya button. Kita menggunakan button di sini. Ya, kita menggunakan elevate button boleh atau icon button boleh. Icon button aja ya. Icon button ya teman-teman. Icon button. Nih, on press-nya kita buat seperti ini, fungsi aja. Nih, lalu ikonnya kita buat ini. Ini untuk edit aja ini, icon, fungsi ya teman-teman, lalu icon edit seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kalau ini dijalankan jadinya seperti ini teman-teman hasilnya. Kita lihat kenapa tidak muncul, why. Kalau ini nih, nah ini dia tampil dia teman-teman nih ya. Nah terus yang berikutnya itu teman-teman, setelah ada edit di sebelahnya kita bikin yang namanya delete ya teman-teman ya. Delete kolom di sebelahnya ini teman-teman, sebelahnya edit ini ada kolom koma, kita bikin ada kolom, ada delete ya teman-teman ya, icon lagi, tapi kita buat dulu seperti ini teman-teman. Kita buat dulu seperti ini, size box ada jaraknya, kita bikin width-nya kita bikin 20 supaya ada jarak. Lalu di sini kita masukkan lagi icon button seperti ini teman-teman. On press-nya kita menggunakan fungsi, terus sini kita buat icon, fungsi untuk ikonnya, terus sini kita bikin delete. Oke, seperti ini teman-teman, kita jalankan. Oke, dia ada seperti ini ya teman-teman ya, ada delete ini. Oke, button overloaded by ini yang kita bikin misalnya ini 5 saja, jangan panjang-panjang ya, supaya dia cukup di sini nanti.
ulang lagi. Oh, tetap cukup. Atau kita sebentar ini, kalau kolom ini main axisnya kita bikin, main axisnya kita buat ini, main axis amin. Nah, kita bikin supaya dia enggak melebar ke sana kemari ya teman-teman. Kita buat seperti ini. Kenapa enggak ngefek? Tidak ngefek saudara-saudara. Kalau ini tidak dikasih ngefek, tidak deh. Kok aduh, bukan ini, maaf. Ini kok kolom sih, row. Aduh, pantesan deh menjadi kayak gitu. Ini 15 row. Pantesan row teman-teman ya. Kalau gini maksud gue begini gue. Nah, maksud gue begini. Ya. Oke teman-teman. Nah, jadi nanti kalau ini diklik, nanti akan muncul ini teman-teman, inputan ini. Nah, tapi sudah bukan entry tapi update. Nah, bagaimana caranya? Berarti ketika ini diklik, dia muncul ini teman-teman. Nah, itu artinya berarti gini teman-teman ya. Ketika diedit, di sini berarti di sini fungsi ini teman-teman. Nah, nih. Ketika di fungsi sini kita bikin navigator. Dot push seperti biasa ya teman-teman ya. Lalu material page root. Nah, ini kita ganti dengan mengarahkan ke sebuah fungsi ya teman-teman ya. Nama fungsinya apa? Misalnya edit form. Nah, begini teman-teman. Nah, ini kita tutup dengan titik koma ya, supaya tidak terjadi kekeliruan. Tapi kok bisa salah? Edit formnya yang tidak ada teman-teman. Nah, ini lagi. Kalau salah ini teman-teman, ada salah ini, kita edit formnya ini berarti belum ada. Ini begini ya teman-teman ya, sorry. Ini kita buat kelas saja teman-teman, kelas edit form. Nah, dia seperti ini. Ini adalah form koreksi data obat. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya hampir sama dengan ini sih teman-teman ya. Ini hampir sama dengan ini ya. Jadi boleh juga kita copy ini. Boleh di copy ini, boleh kita copy ini teman-teman. Yang penting teman-teman sudah tahu. Yang penting sudah tahu. Nah, letakkan di sini. Jeleng. Nah, ganti dengan apa? Ganti dengan tadi apa? Edit form. Ini teman-teman, ini edit form. Ctrl D. Ctrl Z. Saya ulang lagi. Malah jadi ini kan lah. Ctrl V. Nah, ini kita ganti Ctrl D. Satu lagi ya, edit form. Nah, ini dia teman-teman. Nanti otomatis ini yang dipanggil. Oke, sama teman-teman. Nah, sama ya. Kalau mau dicoba, diujikan dulu, kita jalankan. Kita uji dulu, uji kompetensi. Sleng. Nah, udah masuk toh. Nah, teman-teman, tinggal ini diganti. Ini kita ganti dulu di edit form ini. Mana tadi? Edit form ini berarti yang ini kita ganti, bukan edit tapi update. Update-nya gede aja. Update data obat. Oke, kita lihat. Setelah dilakukan perubahan, sudah saya edit. Nah, udah update data obat. Nah, ini bisa kita ganti sebagai bukti kalau ini adalah update
edit gitu aja ya, edit, edit. Nah, oke seperti itu. Ini kita coba dulu jalankan ulang. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi edit, nanti kita lakukan edit. Edit ini biasanya sih memang akan ketimpa secara otomatis ya, ketimpa nanti dia data yang kita klik itu. Jadi misalkan ini tadi, ini data yang kita klik ini akan muncul di sini 77 di sini, update zone gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana kelanjutannya Pak? Kelanjutannya pun pripun. Nah teman-teman di sini teman-teman kita buat dulu seperti ini. Jadi kita sudah buat variabel ini sama seperti biasa teman-teman ya. Lalu kita buat sini set ini teman-teman, kita melakukan seperti di atas ini nih, seperti yang ini nih ya, init state, sorry ya, init state. Kita buat set init state, init state. Nah ini dia. Nah di bawah sini teman-teman, nanti ketika dia diklik maka X kode teksnya teman-teman kita isikan dulu dengan ya, dengan data dari widgetnya ini, dari widget dot nih dot widget dot kita isikan. Jadi kita ambil dari widget dot apa ini, tar ya, widget dot ini teman-teman, data itu kan nanti kan dikirim. Jadi dari sini sorry ini tadi ada. Jadi kita kan jalankan edit. Edit ini sebenarnya dia mengirim data teman-teman. Kan kalau kita buat seperti ini, jadi ada data yang harus dikirim. Ya ada kata kunci yang harus kita kirim dari sini ke form edit teman-teman, untuk dilakukan yang namanya pengeditan. Jadi kita harus melakukan data bawa kata kuncinya. Kuncinya misalnya kita buat di sini ya teman-teman. Misalnya kita bikin obat, kunci ini kata kuncinya. Jadi nanti data itu akan dibawa ke obat, dimasukkan ke obat, namanya obat. Jadi misalnya kita buat obat, itu kan namanya apa? List data ya, list data. Lalu kita buat indeksnya teman-teman. Tahu ya maksudnya ya, indeksnya. Kenapa? Karena ini kan misalnya kalau kita edit kan edit nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan gitu. Jadi posisi dari ini teman-teman, ini saya ulang ya. Posisi dari ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ini. Ini 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi posisinya seperti itu. Jadi ketika kita buat seperti ini, oh yang diedit itu berarti 1 atau 2 atau 3. Ini kan nomor indeks dari data itu. Nah, itu kita kirim, teman-teman. Kita kirim ke sini. Nah, di sini dia diterima oleh apa? Diterima oleh konstruktor, teman-teman. Dia diterima oleh konstruktor. Require ini. Require kita buat seperti ini. Require this. Kita buat di sini require this. Jadi diterima sebagai apa namanya, sebagai data, this data. Nah seperti ini teman-teman, require this data, require this data, this obat teman-teman, this obat, this require, tidak pakai titik, require this obat yang dikirim ke sana teman-teman. Tapi di sini kita juga buat seperti ini, harus dibuat ini juga sebuah variabel yang berbentuk map nih teman-teman. Ya, map.
yang berbentuk map, permintaannya itu sama, dia bentuknya string dan dinamiknya teman-teman ya, dynamic. Ini dynamic, namanya kita bikin obat. Nah seperti ini, namanya obat. Nah jadi nanti teman-teman gini, yang dikirim itu kan dia baca ke sini, kan kita sudah siapkan ini variabel ya. Jadi data yang dikirim ini akan dimasukkan ke dalam variabel ini teman-teman, obat ini. Jadi kalau kita kirim dari atas ini, kita kirim dari atas ini adalah data 1 gitu ya. Data 1 itu apa? Data 2. Data 2 itu apa? Ini ada kodenya, berarti ada ini 1, ini 2 ya, berarti 277 dan Abinson. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dikirim ke sini. Dia dikirim ini. Nah, dikirim, tangkap dia di sini teman-teman. Nah, begitu dia ditangkap, oke, tangkap. Kita siapkan variabel ini, lalu dimasukkan pada dalam variabel. Jadi variabel ini teman-teman kita isi, variabel ini kita isi dari data widget obat ini tadi. Ini mestinya ada obat, nah yaitu obat nih teman-teman. Ya obat, kita bikin nih apa? Kita isi di sini dengan apa? Gitu ya. Obat widget berdasarkan apa? Berarti ini kode ya, kodenya. Terus ada lagi X nama, teks kita isi dulu ini ke dari widget obat, ini nama obat. Nah seperti ini dia teman-teman. Oke ya, ada yang teman-teman tidak pahami dari sini, ada yang tidak pahami dari oke, silakan nanti ditanyakan ya di WA group atau teman-teman komentari aja ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti apa? Nah, otomatis nanti kan ini terisi, kode terisi, nama terisi, kan gitu logikanya begitu. Nah sekarang gini deh teman-teman, ketika ini terisi ya, ini terisi, kita jalankan dulu deh ya, jalankan dulu Sleng. Oke, kita lihat apakah dia terisi. Ini 7777 ya, kita isi. Nah masuk tuh. Oke, sekarang ini yang 2222 masuk. Nah dia maksudnya seperti itu dia teman-teman, 333. Jadi apa yang kita klik di sini ini akan dilakukan edit ya teman-teman ya. Ya, nih. Oke, ini ya. Sampai sini lancar ya teman-teman ya. Jadi dia masuk dulu. Nah, setelah itu teman-teman, ada yang harus kita persiapkan di sini. Disimpan. Kan ini kita butuh yang namanya tombol simpan teman-teman. Ini tadi. Ini ada save. Nah, kita ganti dulu ya supaya agak beda dengan entry, karena entry juga sama. Entry ini juga sama kan. Nah, supaya agak beda, teman-teman kita ganti ini di fungsi edit ini teman-teman. Kita ganti button, bukan, jangan menggunakan icon ya teman-teman. Kita menggunakan menggunakan teks saja. Ini teks saja teman-teman ya. Teks update data. Oke, sudah buat seperti ini. Lalu yang ini teman-teman kita buat teks juga. Ini batal update. Oke ya, seperti ini teman-teman. Oke, kalau mau dikasih sebenarnya juga dikasih ini boleh, size box width-nya teman-teman kasih 30 gitu ya. Jalankan dulu, save, Ctrl C. Yalah, kenapa ini? Oh, ada kesalahan sih. Ada apa ini? What happened son?
Son. Nah ini ada kurang ini titik koma, sorry, bukan ya, itu repotnya teman-teman ya. Hati-hati dengan koma dan titik koma. Ini kalau titik koma ini error, harus koma karena di bawahnya masih ada lagi statement teman-teman. Nah ini kita jalankan hot reload. Nah, kita edit. Nah dia seperti ini pengennya. Ini update, nanti ini diupdate gitu ya. Jadi kalau diklik update, ini dua saya update, berarti nanti kalau misalnya tambahkan portrait kapsul misalnya, terus saya update, nah portrait kapsul ini harus berubah, termasuk kodenya ini juga bisa diubah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini harus jalan dulu nih fungsi ini teman-teman ya, jalan dulu, ini dipahami dulu, harus dipahami teman-teman, ini harus dipahami dulu. Kalau udah paham, nah tuh konsepnya. Yang berikutnya adalah mengubah data base helpernya. Kemarin kita kan baru sampai ambil data, baca data, dan input data. Nah sekarang kita butuh satu lagi sini, namanya update, supaya nanti kita bisa melakukan update teman-teman ya, secara keseluruhan sama ya. Kita buat static teman-teman, static lalu feature lalu. Nah dalam update itu teman-teman, nilai kembaliannya itu adalah angka itu berarti nilai kembaliannya menggunakan integer. Nah, seperti ini. Jadi kenapa Pak kalau jadi angka? Ya karena 1 diubah, 2 diubah, jadi dia kembali 3 diubah gitu ya. Dengan format ya, nanti dengan nama ini misalnya update, tahu supaya nggak sama, koreksi obat, itu aja ya, koreksi obat seperti ini. Nih kita buat begini nih, bodinya dibuat dulu seperti ini teman-teman. Hal-hal yang lain yang dibutuhkan itu nanti menyusul. Nah jadi koreksi obat itu dengan format lagi, jadi format key value. Jadi kita buat map, di map ya teman-teman, di map key value ya teman-teman ya. Key value berarti string, tipenya harus ada, dan dynamic ya. Dynamic itu tipe data apa saja, namanya itu. Jadi nanti permintaannya seperti itu, namanya apa gitu. Jadi ketika dikirim dia masuk ke dalam sebuah nama variabel baru gitu. Misalnya data edit lah, data edit gitu, misalkan asinkron di sini. Oke, udah. Setelah ini teman-teman kita bikin dataku seperti di atas, boleh di copy, final dataku, terus sama dengan await ini TP. Oke, seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita baru melakukan yang namanya update teman-teman. Nah dataku ini tadi, nih dataku dari sini kan, ini kan dataku ini koneksinya kita ke server, ke database-nya teman-teman, ke tabelnya kita, dataku dot. Nah update-nya sudah ada teman-teman. Tuh ada yang bertanya kemarin, Pak kok query-nya nggak kelihatan? Ya query-nya ada di sini teman-teman ya, query-nya sudah ada di sini, di update ini. Jadi ini adalah fungsi teman-teman. Ketika kita menggunakan fungsi ini, di fungsi ini sudah ada query-nya dengan memasukkan parameter aja, udah. Jadi parameternya kita masukkan di sini, nama tabelnya kita itu tabel obat gitu ya, tabel obat. Terus value-nya apa? Value-nya di sini macam-macam teman-teman ya. Karena ini melakukan edit, maka kita butuh yang namanya datanya, data editnya. Ya kalau di sebentar koma, kalau di begini koma, yang muncul apa? Stress nih data edit kan di map ini teman-teman, data edit, koma lagi apa, where apa, where ini teman-teman, ada where ID sama dengan tanda tanya ini
disebut seperti ini. Oke, lalu argumennya apa? Argumennya kita masukkan argumennya adalah data edit ya, ini ID. Oke, dia seperti ini teman-teman, data ID. Kuat. Nah, seperti ini. Oke, apa yang salah ini? Tapi server ini kenapa? Kita lihat dulu ya, view problem, mic normal, koreksi betul salah. Koreksi body mic. Bentar, mana kok body mic ini apa ini? Apa ya ini? Oh iya teman-teman, ini seperti di atas sini teman-teman ya, ada return, karena dia kan nilai kembali kan ini harus ada return di sini teman-teman. Ada return di sini, return. Nah, dia langsung itu await. Nah, itu ternyata permasalahannya. Oke teman-teman, ini simpan dulu. Setelah itu kita kembali ke sini ya, kita lihat dulu. Ini masih jalan ya teman-teman ya. Oke, kita update dia kembali ke sini. Kita ke main programnya teman-teman. Ketika kita melakukan penyimpanan, ini penyimpanan. Jadi ketika di sini kita klik misalnya ini, lalu kita ganti pasnya ini, panasnya ini satu aja lah, panas banget misalnya, panas banget update, nanti kan dia otomatis panas banget terubah. Maka itu teman-teman di sini ini kan mana tadi, ini koreksi ya, ini koreksinya ini teman-teman ya. Nah di sini ketika dia ini kan input, ini kita pakai dari input karena kita padahal ini koreksi. Nah ini kita ganti koreksi teman-teman, koreksi. Nah kan sudah ada koreksi obat. Lalu ini kita bawa teman-teman, apa yang dibawa sini, ID tetap dibawa, ID, cuman ID ini kita ambil dari ini teman-teman, kita ambil dari ID-nya itu kita ambil dari widgetnya teman-teman ya. Widget ini widget obat, kita bikin ambil dari ID. Nah seperti ini, nih seleng. Nah update data. Oke seperti ini. Oke, kita jalankan dulu. Kita lihat hasilnya sekarang. Kita coba ini edit, panasnya kita kurangi, mentang-mentang panas banget, panas gitu aja, kurang ubah. Jangan-jangan jalankan. Oke, kita edit, panasnya kita ganti panas gitu aja. Sudah berubah saudara-saudara. Apa ini? Kalau begitu seperti ini, koreksi. Oh iya teman-teman, ini kita tambahkan ini di sini. Ini on press, kita baca data teman-teman. Nah, kita jalankan lagi. Harusnya sih berubah. Panas. Nah, teman-teman. Dulu tapi kok berubah, nambah ini. Panas banget.
Wala ini ada masalah ini. Kalpanak dulu kita ubah ya. Kalpanak obat urat. Kalpanak udah ubah, tidak berubah. Nah, ini tadi kenapa berubah? Oh, tapi masih proses. Oh, ini berubah Kalpanak obat urat. Ini ada masalah bacanya ini berarti. Aduh. Oh, masalah bacanya nih. Salon pas banget. 333. Oh iya toh, ini ada kesalahan ini. Delay dia. Bentar. Edit form masuk. Baca data. Kenapa? Oh, kenapa? Update. Dari sini baca data bisa enggak? Baca data. Horizon. Ini apa sih mestinya? Selalu kita bermasalah di sini ya. Always. Selalu always kita di sini. Selalu kita always. Kenapa ini? Kenapa? Why do you love me? Love me, do you love me? Why? Lah, kita koreksi. Baca data. Atau ini mungkin tidak perlu ya. Ini tidak perlu kali ya. Ini kita bikin baca data di sini. Baca data. Sorry. Di sini memang benar. Baca data. Ini sudah benar ini harusnya. Kita lakukan ulang dulu. Putrek. Oh, malah putrek update. Masuk nih. Putrek teman-teman. Lah kenapa dia? Coba di refresh. Ini hanya refreshnya aja sih teman-teman ya. Ada apa? Track ya teman-teman. Loyo track. Tapi kenapa dia tidak tampil? Ya supaya agak jelas kita tambahkan editnya, delete-nya ya teman-teman ya. Delete kalau di delete ini juga dia membawa parameter ya teman-teman ya. Jadi kita buat seperti ini. Navigator kalau delete itu langsung ya teman-teman ya, berarti langsung database helper
delete ya teman-teman, delete. Kita bikin delete obat, delete obat, delete obat. Nah teman-teman, nanti parameternya kita kirim ini, kita tambahkan di depan sini selalu ada wait asinkron. Nah ini teman-teman, ini bentar. Ini ini belum tambah asinkron, makanya dia teman-teman tadi ya asin. Nah ini berarti baru di sini ke konangan kamu, konangan ini coba dulu sebentar nih, Cak Rimak. Oke, konangan kamu sekarang kamu konangan. Kamu konangan. Ini Edison ini yang minta edit Edison panas dan membara. Membara. Nah, ternyata saudara-saudara, hanya karena pada asinkron dan wait ini tidak kita tambahkan. Nah sekarang hal yang sama kita lakukan untuk edit teman-teman. Editnya untuk delete teman-teman. Delete. Ini akan salah nih teman-teman. Jadi kita akan membuat metode delete obat dulu di fungsi. Tapi sama, ini caranya sama ya teman-teman. Ketika kita melakukan delete itu juga sama, kita membawa yang namanya parameter seperti ini ya. Cuman ini yang kita bawa nanti ID-nya saja. Jadi list data ID ya sama seperti ini teman-teman. Jadi kita bikin obat list data. Ini nomor indeksnya, ini sudah ID-nya teman-teman. Nomor indeksnya sudah ID. Ini seperti ini. Nah itu artinya di sini teman-teman, di ini ada asinkron, ada wait ya teman-teman ya. Jangan lupa ini, lupa terus, lupa lagi ini salah. Oke. Ini kita jalankan, dibuat dulu di sini teman-teman. Delete-nya ini kan baru sampai di koreksi. Sekarang delete. Kita buat fungsi delete dulu teman-teman ya. Static future. Oke, kembalian yang kita inginkan itu juga masih integer ya teman-teman ya. Lalu namanya kita bikin delete obat ya, seperti ini. Lalu jangan lupa asinkron, pengaruh. Lalu formatnya teman-teman sama di sini. Kita siapkan tetap menggunakan app. Yang dikirim itu nanti adalah yang dikirim itu nanti kan dia berubah integer ya teman-teman ya. Ini yang dikirim ini kan integer ya, ini nanti angka. Lalu di sini berarti dia diterima juga sama teman-teman ya. Berarti integer, ini namanya apa, ID gitu teman-teman ya gitu. Nah paham ya teman-teman ya. Ini final sama ini dataku sama dengan wait ini db. Nah ini kita lakukan hal yang sama teman-teman. Dataku delete teman-teman. Nah parameternya tabel obat. Tabel obat diikuti dengan apa, datanya tadi, ID-nya tadi teman-teman. Nah datanya berarti where ini ID sama dengan ID, argumennya kita bikin ini. Argumennya kita buat sama ya teman-teman. Data edit mana datanya? Data edit delete ya teman-teman. Ini kita bikin delete
argumen itu sama dengan apa sih? Argumennya ID ya teman-teman ya. ID. Oke. Nah, ini saya salahnya apa? Oh ya, ini jangan lupa ini return teman-teman. Return n. Lalu await. Nah, terus simpan. Nah, ini apa ini? Di main ini kalau ada salah apa? Kita view problem. Method delete obat itu tidak ada. Lalu apa? Entar. Di sana emang apa kita nulisnya? Delete obat sana. Terus apa lagi? Posisi disalahkan sih. Oh, ini aja, enggak usah bawa ini. Oke. Tidak usah dibawa-bawa itu. Karena otomatis dia terus ini kebaca nanti di sana sebagai ID ya teman-teman ya. Ini otomatis nanti dibaca sebagai ID di sana. Terus di main program ini, karena argumen mapnya teman-teman disalahkan. Kenapa disalahkan? Oke, skala ini kita tambahkan ini teman-teman, gimana ya, coba ya. Di ID. Manteng teman-teman. Lalu setelah itu apa? Kita sama dengan ini teman-teman, ada baca datanya supaya terlihat nanti perubahannya. Kita taruh di mana nih? On phrase. Setelah ini teman-teman, setelah delete ya. Di sini bisa enggak dia? Mau enggak dia? Oh, kita taruh di sini. Oh wait, nah kita simpan sering. Mana nih? Orang efek. Ya, kenapa enggak mau? Apa karena ini? Simpan dulu. Running without debugging. Oke, kita lihat dulu hasilnya saudara-saudara. Apakah running without debugging akan menjalankan? Oke, kita lihat dulu. Ya dong, ayo dong kasih mentai ya. Jadi dikirim ini teman-teman ya, ini dikirim ke sana. Mana tadi? Ini tadi dikirim data ID-nya teman-teman 1, 2, 3 ke dalam sini, ke delete. Nah, di sini ID-nya 1 atau 2, misalkan 2 berarti delete tabel obat ID 2. Where ID-nya bersama dengan 2. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu. Urung efek lah kok Simon. Aduh lah minta ini. Kita lihat apakah akan berhasil saudara. Oh, dia berarti buat dari awal teman-teman. Kayaknya mulai dari awal lagi, berarti data-datanya akan hilang. This app link is link. Kita buat dulu. Berarti kita isi obat dulu. Misalnya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Nama obatnya kita bikin Calpanac. Obat kurap. Nanti obat kurapnya pada saat edit aja. Calpanac simpan. Masuk ya teman-teman ya. Kita edit. Obat kurap. Update. Nah, kita tambah, kita hapus.
Nah, berhasil saudara ya. Kita tambahkan dulu 2345 obat kudis masuk. Kita tambah dulu 22222 obat. Nah, jangan obat-obat gitu ya, nama aja langsung GPU ya. Oke, kita ganti edit GPU apa pakai GPU. Wih, ini tidak ada iklannya loh ya, sorry ya, ini tidak ada apa-apanya dengan GPU ya, cuma karena kita sedang belajar ya, ini gak ada hubungannya dengan GPU. Pakai GPU, nah kita hapus. Nah, sudah. Oke teman-teman, saya kira itu untuk pelajaran kita di video pertemuan kita hari ini. Teman-teman tambahkan ini ada 2, koreksi dan delete. Terus perubahannya di dalam main, teman-teman tambahkan sebuah activity yang baru untuk melakukan yang namanya perubahan terhadap data, yaitu koreksi. Ya, koreksi ini teman-teman tetap sama saja, di copy juga dari fungsi entry yang kemarin ini terbalik ya. Mestinya koreksinya di bawah nih, tapi nggak apa-apalah, komposisi aja. Bingung kadang-kadang yang di bawah yo enak, di atas yo enak kok. Yang penting jalan, itu aja ya. Ojo pikiran jangan ngeres ya. Pikiran. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang penting sudah jalan seperti ini. Tambahkan lagi misalnya ini pemrograman ini harus berpikir jernih teman-teman ya, jernih sejernih-jernihnya. Oke, saya 4, terus saya misalnya obat botrek tadi, botrek. Nah, udah masuk teman-teman, ganti botrek anti maling. Botrek kok anti maling, penting namanya juga botrek anti maling ya, bisa karena ya sing Joko iki jadine ora loro kepala, loro dase waras. Jadi nek ono maling iso ditangkap, jadi nek waras iso nangkap maling, nek ora waras ya angel nangkap maling. Wah, itu kayak ceramahnya lurah kampung sebelah. Wis teman-teman, nah malah kemana-mana. Silakan dikerjakan ini teman-teman, dicoba ya, dibantu. Oke, selamat belajar teman-teman semuanya.